Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Pinkasari dengan NIM 09 03 11 82 32 80 11. Di sini saya ingin mempresentasikan hubungan Customer Relationship Management dan juga Supply Chain Management dalam rantai produksi produk e-scooter atau sepeda listrik. Adapun hal yang pertama kita bahas ini ada pendahuluan, di mana industri e-scooter ini berkembang pesat karena praktis, efisien, dan juga ramah lingkungan. Produksinya itu membutuhkan SCM untuk memastikan pasokan komponen penting seperti baterai dan juga motor. Sementara CRM itu membantu memahami kebutuhan dan juga keluhan pelanggan. Integrasi keduanya ini akan memastikan e-scooter ini tersedia tepat waktu, berkualitas, dan juga memenuhi harapan pengguna. Selanjutnya, kita akan cari tahu apa sih itu supply chain management. Jadi, supply chain management ini adalah pengelolaan dari suatu jaringan bisnis atau rantai nilai yang saling terhubung untuk menghasilkan produk-produk siap pakai dan melengkapinya dengan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh end customer. Supply chain management juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen konsumen akhir. Secara fundamental tuh SCM itu menolong perusahaan dalam hal mendapatkan produk yang tepat, menuju tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, pada kuantitas yang tepat, dan juga pada biaya yang dapat diterima. Supply chain management itu memiliki tiga aliran yang dikelola pada proses bisnisnya. Yang pertama itu ada aliran barang, di mana aliran barang ini bergerak dari hulu atau sisi upstream hingga ke hilir. Yang kedua itu ada aliran uang, berbanding terbalik dengan aliran barang tadi, di mana pergerakannya itu dimulai dari sisi hilir hingga ke hulu. Aliran uang ini dapat berupa invoice, perjanjian, pembayaran, cek, ataupun yang lainnya. Yang ketiga itu ada aliran informasi. Aliran informasi itu bergerak secara bersamaan, tidak seperti kedua aliran yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana aliran informasi ini dibutuhkan dari hilir hilir ke hulu maupun hulu ke hilir. Dan kita akan membahas supply chain management pada produk e-scooter, di mana supply chain management ini mencakup tiga bagian. Yang pertama itu ada sisi upstream supply chain management atau penyedia komponen atau bahan baku. Nah, komponen utama yang dipasok pada tahap upstream itu meliputi yang pertama itu ada baterai litium, di mana baterai litium ini merupakan komponen paling penting dalam produksi e-scooter karena menyumbang sekitar 30-40% dari total biaya produksi. Yang kedua, itu ada motor listrik brushless, di mana motor listrik ini berfungsi sebagai penggerak utama yang menentukan performa e-scooter, termasuk torsi, kecepatan, kemampuan menanjak, dan juga efisiensi energi. Yang ketiga itu ada controller dan juga VBC elektronik, di mana ini itu adalah otak dari sistem penggerak yang mengatur distribusi daya dari baterai ke motor. Yang keempat itu ada sensor, sensor rem, kecepatan dan juga temperatur. Berbagai sensor ini digunakan untuk menjaga kestabilan dan juga keselamatan berkendara. Nah, komponen ini tuh agak sedikit sensitif karena memerlukan pemasok yang mampu memberikan akurasi tinggi. Karena kesalahan pembacaan sensor ini dapat berdampak pada resiko keselamatan pengguna. Yang kelima itu ada material rangka atau aluminium alloy, di mana material rangka ini menggunakan aluminium alloy karena sifatnya yang ringan namun kuat. Yang keenam itu ada komponen seperti suspensi, ban, dan juga rem, serta baut dan sistem mekanisme lain yang menjadi bagian pendukung utama dalam menentukan kenyamanan dan juga keamanan. Lanjut, ada aktivitas SCM pada tahap upstream, di mana yang pertama itu seleksi pemasok komponen berkualitas, kedua itu ada negosiasi harga dan kontrak pasokan, ketiga itu ada pengendalian lead time atau waktu tunggu pasokan, keempat itu ada monitoring kualitas bahan baku, kelima itu ada perencanaan kebutuhan material atau material requirement planning. Nah, untuk resiko pada tahap upstream ini, beberapa di antaranya tuh ada ketergantungan impor, terutama pada bahan baku baterai dan juga motor. Kedua itu ada gangguan pengiriman internasional. Yang ketiga itu ada resiko keterlambatan pabrik chip global. Selanjutnya itu ada internal supply chains atau perakitan dan produksi, di mana kegiatan utama pada tahap internal supply chains ini, yang pertama itu ada assembly rangka atau pada tahap awal, pabrik ini akan merakit struktur utama e-scooter menggunakan material aluminium alloy
pada tahap sebelumnya tadi. Nah, proses ini tuh melibatkan penyatuan bagian rangka kayak fork, deck, dan juga dudukan baterai, sehingga membentuk struktur dasar kendaraan yang siap menerima komponen mekanis dan juga elektronik berikutnya. Yang kedua itu ada instalasi motor dan juga baterai. Setelah rangka terbentuk, proses dilanjutkan dengan pemasangan motor listrik pada roda depan atau belakang, tergantung desain model. Yang ketiga itu ada controller, VBC dan Electronic System, di mana di sini adanya integrasi sistem elektronik, penyatuan seluruh sistem elektronik termasuk controller, modul PBC, kabel penghubung, serta sensor kecepatan, temperatur, ataupun rem. Yang keempat ini ada kalibrasi software dan juga sistem kontrol. Jadi setelah semua perangkat keras itu terpasang, unit skuter ini akan masuk ke proses kalibrasi software. Nah, pengaturan ini tuh dilakukan untuk menyesuaikan power delivery, sensitivitas controller, terus rem regeneratif, batas kecepatan, serta fitur keselamatan seperti emergency cut-off. Yang kelima itu ada quality control. Nah, setiap unit itu akan kemudian menjalani serangkaian pengujian kualitas sebelum dinyatakan layak untuk dipasarkan. Enam, itu ada pengemasan dan juga labeling. Nah, di sini itu merupakan tahap terakhir dari proses produksi, di mana e-scooter nanti akan ditempatkan dalam kemasan koko yang dirancang untuk melindungi komponen elektronik dari benturan selama pengiriman. Terus akan di-labeling seperti nomor seri, petunjuk penggunaan, serta informasi garansi yang disertakan sebelum produk siap dikirim ke gudang distribusi. Nah, untuk peran SCM pada tahap internal supply chain ini, pertama itu menjamin produksi efisien. Yang kedua itu menyusun jadwal produksi berdasarkan permintaan. Yang ketiga itu mengelola persediaan komponen dan work in progress. Yang keempat itu ada mengurangi pemborosan atau lean manufacturing. Selanjutnya itu ada masalah umum pada tahap internal. Yang pertama itu quality control gagal, sehingga kalau quality control itu gagal, produksi akan tertunda. Yang kedua itu kekurangan spare part. Jadi kalau kita kekurangan bahan baku, itu juga produksi akan terhenti. Dan yang ketiga itu kesalahan integrasi elektronik. Jadi kalau ada kesalahan, itu return produk itu bakal melonjak tinggi. Selanjutnya, ada bagian downstream supply chain management atau distribution, di mana kegiatan utama pada tahap downstream supply chain management ini, diantaranya yang pertama itu ada warehouse management, di mana pada tahap ini unit skuter yang sudah selesai diproduksi disimpan terlebih dahulu di gudang pusat atau gudang regional, dan memastikan stok itu terkendali dengan baik. Yang kedua itu transportasi dan juga logistik, di mana setelah proses penyimpanan, e-scooter akan dikirimkan ke berbagai daerah menggunakan jalur yang paling efisien. Yang ketiga itu distribusi ke retail dan juga online store. Ketika tiba di pusat distribusi, e-scooter selanjutnya akan disalurkan ke berbagai kanal penjualan, baik toko fisik maupun platform e-commerce. Selanjutnya itu adalah penjualan dan juga pemasaran. Nah, pada tahap ini, perusahaan itu akan menjalankan aktivitas promosi untuk meningkatkan minat pembeli. Biasanya dilakukan melalui iklan digital, media sosial, program diskon, dan juga demo produk di toko. Nah, yang terakhir itu layanan purna jual atau after sale service. Nah, tahap ini merupakan bagian penting dari downstream sekaligus bentuk implementasi CRM. Jadi, perusahaan menyediakan layanan garansi baterai, penyediaan spare part resmi, akses service center, dan juga dukungan teknis bagi pengguna yang memiliki kendala. Untuk peran SCM pada tahap downstream ini adalah menjamin produk itu sampai tepat pada waktunya dan dalam kondisi yang baik. Yang kedua itu menyediakan spare part sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu memastikan stok tidak kosong di pasar. Dan yang keempat itu berkolaborasi dengan customer relationship management dalam menangani keluhan pelanggan. Nah, untuk masalah umum yang terdapat di tahap internal ini, di tahap downstream ini adalah keterlambatan pengiriman. Terus stok habis di retail dan ada kerusakan saat pengiriman, lalu ada juga keluhan pelanggan yang tidak ditindaklanjuti dengan cepat. Ini tahap terakhir konsumen akhir atau end customer, di mana konsumen akhir e-scooter itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu pengguna individu atau perorangan, di mana membeli produk untuk mobilitas harian, jadi tidak terikat kontrak jangka panjang. Terus kepuasan itu berdasarkan pengalaman pengguna. Yang kedua itu ada institusi atau perusahaan. Jadi perusahaan misalnya penyewaan e-scooter, terus pemerintahan kota yang menggunakan e-scooter untuk smart mobility, terus ada juga kampus, sekolah, dan juga perusahaan logistik. Nah, biasanya mereka ini memiliki kontrak lisensi, perawatan berkala, penyediaan spare part, dan juga pelatihan teknis.
Selanjutnya, kita akan membahas Customer Relationship Management. Jadi, CRM itu adalah salah satu strategi yang penting dalam menjaga pelanggan dan menghindari agar mereka itu tidak beralih ke pesaing. CRM itu tidak hanya menciptakan hubungan antara penjual dan juga pembeli, tetapi juga berusaha untuk menjalin hubungan mitra yang lebih dalam dengan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan dan juga keinginan pelanggan, perusahaan itu dapat memastikan bahwa pelanggan itu tetap setia dan juga tidak beralih ke pesaing. Selanjutnya itu ada hubungan customer relationship management dan juga supply chain management pada produk e-scooter. Jadi yang pertama itu CRM sebagai sumber informasi untuk SCM. Nah, ini tuh gimana sih? Jadi CRM itu akan mengumpulkan berbagai informasi dari pelanggan seperti keluhan terkait baterai, motor, dan juga komponen elektronik, tingkat kepuasan pelanggan, referensi fitur atau desain, di mana data ini itu sangat penting untuk merancang kebutuhan material atau MRP agar sesuai dengan permintaan pasar. Lalu menentukan komponen yang mana yang harus ditingkatkan kualitasnya. Dan dengan demikian, CRM itu akan berperan sebagai feedback loop yang memperkuat efisiensi SCM. Kedua, itu SCM mendukung CRM melalui ketersediaan produk dan spare part, di mana CRM ini akan memberikan pelayanan optimal. Supply chain itu harus menyediakan spare part yang cukup di pusat servis, memastikan pengiriman unit tidak terlambat, di mana SCM yang efektif akan memudahkan CRM dalam menangani komplain dan juga menjaga kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu adalah integrasi CRM dan juga SCM. Di sini itu menciptakan keunggulan kompetitif. Jika kedua sistem ini berjalan dengan selaras, maka perusahaan akan mendapatkan manfaat berupa waktu respon servis yang lebih cepat, tingkat alur lebih rendah, produksi sesuai kebutuhan pelanggan, lalu loyalitas konsumen juga akan meningkat. Selanjutnya itu ada permasalahan CRM dan juga SCM yang diprediksi terjadi pada industri skuter. Beberapa masalah yang berpotensi muncul itu diantaranya kalau untuk permasalahan pada SCM pada skuter itu ketergantungan pada pemasok luar negeri, di mana komponen kritikal seperti baterai litium dan juga motor BLDC itu sebagian besar kan diproduksi di Cina, Korea, dan juga Jepang. Nah, ketergantungan ini itu dapat menyebabkan keterlambatan pasokan saat terjadi gangguan logistik. Yang kedua itu permasalahan kedua adalah lead time produksi yang panjang. Jika pemasok itu terlambat mengirimkan komponen, lini produksi itu akan dapat berhenti, di mana hal ini yang itu akan menyebabkan penundaan pengiriman ke distributor, kerugian finansial akibat idle production, dan juga tidak stabilnya stok di retailer dan juga marketplace. Yang ketiga itu kerusakan produk saat pengiriman, di mana baterai lithium di komponen sepeda listrik ini kan sangat sensitif terhadap benturan dan juga suhu, sehingga risiko kerusakan itu cukup tinggi. Yang keempat itu ketidaksesuaian antara forecast, permintaan, dan juga ketersediaan produk. Nah, untuk permasalahan pada CRM di industri skuter itu keluhan terkait kualitas baterai dan juga motor. Yang kedua itu ada respon layanan purna, jual yang lambat. Yang ketiga itu ada data pelanggan tidak terintegrasi. Masalah yang terakhir itu ada manajemen garansi yang jadi di sini untuk solusi dan juga alternatif strategi perbaikan CRM dan juga SCM pada produk e-scooter itu di antaranya agar integrasi CRM dan SCM itu berjalan optimal, maka diperlukan strategi perbaikan di setiap aspek. Di mana untuk solusi untuk SCM ini, yang pertama ada deverifikasi pemasok, di mana mengurangi ketergantungan pada suatu negara dengan menambah pemasok dari India misalnya. Atau solusi kedua itu penerapan safety stock dan juga solusi ketiga itu digitalisasi supply chains, di mana dengan menerapkan sistem ERP seperti pelacakan barang real time, IoT untuk monitoring gudang. Terus yang terakhir itu ada standarisasi proteksi kemasan, di mana untuk mengurangi kerusakan baterai di saat pengiriman. Nah, adapun untuk solusi pada CRM itu pertama ada penguatan layanan purna jual. Jadi yaitu menambah service center resmi, terus ada juga melatih teknisi khusus untuk baterai dan juga motor BLDC. Yang ketiga itu menyediakan garansi minimal 1 sampai 2 tahun untuk baterai. Yang kedua itu integrasi data SCM dan juga CRM agar keluhan pelanggan itu langsung diteruskan ke bagian produksi. Yang solusi ketiga itu pengembangan aplikasi layanan pelanggan, di mana aplikasi itu bisa mencakup buku panduan digital, tracking perbaikan, dan juga solusi yang terakhir itu ada program edukasi pelanggan. Nah, misalnya itu kayak cara charger baterai yang benar, perawatan motor,
Terus batasan pengguna, di mana edukasi ini akan mengurangi keluhan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna.